setelah masa praksara itu kita masuk ke masa sejarah ya. Masa sejarah. Nah, saya ulang, masa sejarah itu terdiri dari beberapa masa. Pertama, masa apa saja? Masa sejarah. Masa sejarah. Setelah masa praksara, kita masuk ke masa sejarah atau masa aksara. Nah, bagaimana di masa sejarah atau masa aksara itu ada masa apa saja? Oke, masa Hindu-Buddha, terus ya masa Islam, terus oke, masa kolonial, lalu Ibu. Ya. Tadi Naila Putri hadir, Bu. Oke, mangga. Nanti Ibu cek lagi. Oke, Ibu setelah hadir juga hadir. Ya. Setelah masa kolonial, masa apa? Masa sebelum kemerdekaan. VOC masuk ke kolonial. Masa apa? Bukan. Masa apa? Oke, pergerakan nasional. Ya, pergerakan nasional. Kemudian masa kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, nanti masa kemerdekaan pun dibagi lagi. Ada masa apa saja? Oke, orde lama, lalu baru, lalu nah, ini yang akan kita bahas ke depan. Ya, jadi dari mulai masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial, pergerakan nasional, kemudian kemerdekaan. Kemerdekaan dibagi lagi orde lama, orde baru, reformasi. Ini materi dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke masa Hindu-Buddha. Nah, masa Hindu-Buddha. Nah, kemarin sempat saya bahas kenapa kita bagaimana akhirnya kita bisa masuk ke masa sejarah yang asalnya masa prasejarah, kemudian setelah masa prasejarah kita masuk ke masa sejarah. Nah, gimana ceritanya kita bisa masuk ke masa sejarah? Yang di rumah, saya ingin tahu dulu yang di rumah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa atau bagaimana akhirnya kita bisa masuk ke masa sejarah? Silakan yang di rumah. Siapa ya? Giri, ada Giri? Ya, Giri hadir. Ada, Bu. Oke, kenapa kita bisa masuk ke masa sejarah? Kenapa kita bisa masuk ke masa sejarah? Mungkin diajarin tulisan, Bu, biar nggak lupa gitu, Bu. Oke, diajarin tulisan biar nggak lupa? Iya. Oke, baik. Siapa yang di rumah tadi? Irfan, ada Irfan Yafi? Irfan sudah hadir? Oke, Irfan suaranya agak keras. Irfan, kenapa kita bisa masuk ke masa sejarah? Karena sudah mulai ada namanya pertukaran perdagangan, jadinya mulai berkembang. Sudah ada pertukaran atau perdagangan? Oke, siapa tadi? Ranti, ada Ranti? Ranti? Hadir, Bu. Oke, Ranti. Bagaimana kita bisa masuk ke masa sejarah? Ya, Bu. Gimana, Ranti? Kayaknya mah ada yang masukin. Kayaknya ada yang masukin. Siapa yang masukin? Mulai apa? Mulai belajar. Mulai belajar. Belajar apa? Ya. Oke. Baik, kenapa kita masuk ke masa sejarah? Bagus juga, Bu. Oke, karena pengaruh India. Nah, India memberikan pengaruh dalam bidang apa saja? Oke, dalam bidang tulisan. Terus dalam bidang apa? Agama. Kemudian dalam bidang apa? Dalam bidang pemerintahan. Kemudian dalam bidang apa lagi? Sosial. Oke, sosial budaya. Kemudian dalam bidang
arsitektur. Inilah yang dipengaruhi India. Nah, salah satunya adalah dalam bidang tulisan. Nah, ketika suatu bangsa sudah diperkenalkan tulisan, maka bangsa itu otomatis akan masuk ke dalam masa sejarah. Berapa lama dari masa praaksara ke masa aksara itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa disamakan. Setiap bangsa rentang waktu dari masa prasejarah ke masa sejarah. Jadi beda-beda. Pokoknya kuncinya jika sudah mengenal tulisan, maka bangsa tersebut sudah masuk ke dalam bangsa sejarah, ya. Nah, ini bahasanya adalah Sangsakerta yang nanti akan berkembang di Indonesia itu menjadi tulisan Pallawa, ya. Nah, kemudian untuk agama jelas ini adalah agama Hindu dan Buddha. Kemudian untuk pemerintahan, asalnya di bangsa Indonesia pemerintahannya apa? Sebelum India masuk? Kesukuan. Sebelumnya kesukuan, berubah ini menjadi kerajaan. Gitu ya. Kemudian sosial budaya, India juga memperkenalkan sistem kasta. Kemudian dalam bidang arsitektur apa? Nah, salah satunya adalah candi tentu saja. Nah, ini adalah pengaruh India terhadap bangsa Indonesia di berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang tulisan. Nah, kemarin sempat dibahas mengenai Hindu dan Buddha. Jadi, lahirnya Hindu teh gimana? Oke, bertemu di Sungai Sundu. Siapa yang bertemu? Dua bangsa, yaitu bangsa Dravida dan bangsa Arya. Yang bangsa asli bangsa mana? Bangsa asli adalah bangsa Dravida. Sedangkan bangsa luar atau ras Indo-Jerman itu adalah bangsa Arya. Dua-duanya punya kebudayaan. Yang satu kebudayaannya mempercayai adanya animisme dinamisme, yang satu mempercayai adanya dewa-dewa bertemu, kemudian akhirnya berasimilasi di pertemuannya adalah di sekitar Sungai Sindu, jadilah sebuah ajaran baru yaitu kebudayaan Hindu. Nah, kemudian agama Buddha dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama Siddhartha Gautama. Ini Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini adalah seorang anak pangeran atau anak raja. Nah, supaya kerajaannya itu tetap ada yang melanjutkan, maka si Siddhartha Gautamanya ini tidak diperbolehkan untuk melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Itu menurut siapa? Menurut si peramal. Peramal siapa? Peramal kerajaan. Nah, akan tetapi setelah dewasa, si Siddhartha Gautama ini secara alamiah ingin tahu keadaan di luar seperti apa. Maka diam-diam akhirnya dia pun keluar dari wilayah istana dan kemudian terus berjalan bertemu dengan banyak orang, di antaranya tentu masyarakat biasa, orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Kemudian akhirnya sambil merenungkan selama perjalanannya itu sampai akhirnya dia berada di bawah sebuah pohon bodhi, dia berhenti di sana dan mendapatkan pencerahan, jadilah dia sang Buddha. Kurang lebih seperti itu. Nah, si agama Buddhanya sendiri ini tidak mengenal sistem kasta. Jadi tidak mengenal sistem kasta. Nah, ketika di India ada ajaran di India itu adalah secara sosialnya mengenal sistem kasta, maka sebagian masyarakat India ketika di agama Buddhanya itu tidak mengenal sistem kasta, maka mereka pun berbondong-bondong pindah agama ke agama Buddha. Nah, kemudian secara lambat laun berarti di India muncul dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha yang kemudian akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah ke wilayah Indonesia. Nah, kemarin entah saya lupa sudah dibahas atau belum, teori masuknya Hindu ke Indonesia bagaimana? Ada berapa teori? Ada 4 teori. Oke, bentar. Yang di rumah, teori masuknya Hindu ke Indonesia ada berapa teori? Ya, teori Hindu masuk ke Indonesia teori apa saja? Yang di rumah suara saya kedengeran? Halo? Yang di rumah? Oke. Kedengeran takutnya yang di rumah merasa terabaikan maksud saya. Oke. Oke, yang di rumah nanti Ibu panggil-panggil nanti disangkanya diabaikan. Ya, yang di rumah siapa? Ya, yang di rumah siapa? Siapa aja ini?
Ini siapa yang di rumah? Dea ada di mana? Dea di rumah di sini. Oke, Dea. Ya, Dea. Ada Dea? Dea hadir? Tehnya, Ari ditanya nggak mau jawab. Oke, teori Hindu apa saja? Teori? Teori Waisya? Oke. Yang kedua teori? Ya, Brahmana. Yang ketiga teori? Kesatria. Yang keempat teori? Sip, arus balik. Dea, hadir Dea? Antonin? Oh, jangan. Yang di rumah dulu. Saha sih nu di rumah? Oh, Mikail. Miko, hadir? Ya, kenapa Bu? Maaf, Oke, bisa ulang teori pertanyaan. Waisya apa? Teori Waisya? Teori Waisya. Nah, kata teori Waisya gimana? Yang secara pernikahan perdagangan gitu, bukan Bu? Apanya yang secara perdagangan pernikahan? Yang masuknya agama Hindu. Agama Hindu dibawa oleh siapa? Yang Kalau pedagang Waisya gitu, dibawa Bu. oleh siapa? Dibawa oleh pedagang. Oke. Yoi. Kalau Brahmana dibawa oleh siapa? Brahmana teh yang ini bukan Bu. Apa sih namanya? Pendeta gitu. Pendeta. Gimana Prajurit caranya kerajaan. pendeta bisa masuk ke Indonesia? Gimana caranya? Kenapa dia bisa menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Jadi kayak kepala suku gitu-gitu, kepala kerajaannya tuh kayak hubungan diplomatik gitu, Bu. Diundang sama Indonesianya. Oke, pendetanya diundang begitu. Kalau kesatria gimana, Miko? Kesatria mah yang kalah perang ya Bu ya. Terus kayak dianya tuh Siapa melarikan yang diri. kalahnya? Yang prajurit. Terus hubungannya dengan penyebaran gimana? Penyebaran Hindu? Terus dia kayak pas dia kalah kan berarti dia pindah tuh ke kita. Nah, pas pindah ke Indonesianya itu dia apa tuh namanya? Nikah gitu sama penduduk sini, penduduk lokal gitu. Terus nyebar deh agamanya. Kalau Bisa. arus balik? Kenapa, Bu? Kalau arus balik? Arus balik. Sebentar. Aku lupa. Yang orang Indo belajar ke India gitu bukan, Bu? Belajar apa? Budaya sama agama Hindu. Oke, kalau begitu di antara teori ini yang mana yang paling tepat? Arus balik. Ya nggak sih? Kenapa? Kenapa arus balik? Karena dari Indonesia sendiri ininya belajarnya. Terus maksudnya dia mempelajarinya gitu. Nggak tahu sih Bu, itu pendapat aku doang ya. Oke, baik. Nah, teori Waisya tadi betul dibawa oleh para pedagang. Pedagang sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Hindu. Nah, hanya saja kalau si para pedagang ini hanya sampai di pesisir pantai. Jadi, secara logika, kalau di pesisir pantai, mereka itu kan tidak datang ke kota, tidak juga datang ke pusat kerajaan, maka kecil kemungkinan jika para pedagang yang menjadikan proses penyebaran Hindu menyebar di wilayah Indonesia. Jadi teori ini lemah, gitu ya. Brahmana dibawa oleh pendeta, betul dibawa oleh pendeta. Kenapa dibawa oleh pendeta? Karena yang paham kitab suci agama Hindu dalam-dalamnya itu pendeta, benar nggak? Aku nanya ke Rama, benar nggak? Kamu paham nggak kitab suci agama Hindu? Ya, itu menggunakan bahasanya bahasa Sanskerta kan? Oke. Ya, betul tidak? Nah, berarti yang paham itu hanya pendeta, sedangkan masyarakat secara umum itu tidak paham. Nah, ini masuk akal jika kaum Brahmana yang menyebarkan agama Hindu. Akan tetapi, nah kan ada akan tetapinya. Tetapinya apa? Tetapi si pendeta ini di Indianya sendiri dilarang untuk menyeberangi lautan. Nah, jadi bagaimana dia bisa menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, sedangkan ada aturan, ada adat budaya tidak boleh menyeberangi lautan. Maka teori ini pun lemah.
Gitu ya. Kemudian untuk teori kesatria, prajurit yang kalah perang, masuk akal. Prajurit yang kalah perang di India sering terjadi peperangan antar kerajaan, kemudian yang kalah perang akhirnya menyeberangi lautan masuk ke wilayah Indonesia menyebarkan agama Hindu, itu masuk akal. Tetapi sampai sekarang para ahli tidak menemukan tempat ditemukannya para prajurit dari kerajaan yang ada dari India datang ke wilayah Indonesia dalam jumlah yang banyak, itu tidak ditemukan. Maka teori ini pun lemah. Gitu ya. Nah, teori arus balik, bangsa Indonesia belajar setelah mungkin diperkenalkan oleh para pedagang. Gitu ya. Lambat laun beberapa orang, beberapa kelompok kemudian belajar ke wilayah India. Dari India mereka kembali lagi ke Indonesia. Kemudian setelah kembali ke Indonesia kan menetapnya beda-beda. Ya, ada yang di kota, ada yang di desa, mungkin ada yang di mana-mana gitu ya. Akhirnya proses penyebaran agama Hindu masuk akal di sini. Walaupun pertama kali ini diperkenalkannya di sini. Tapi secara umum menyebarnya ini adalah di teori arus balik. Sampai akhirnya bangsa Indonesia yang tadinya mengenal animisme, dinamisme, roh nenek moyang, menyebabkan bangsa Indonesia banyak menganut agama Hindu dan Buddha, itu kurang lebih 500 tahun. Dari mulai kerajaan apa? Kerajaan Kutai, berakhir di kerajaan mana? Oke, Majapahit. Majapahit. Nah, ini kerajaan dari mulai Kutai sampai ke kerajaan Majapahit. Paham sampai sana? Ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah paham? Yang di rumah paham? Ada yang mau ditanyakan? Siapa, Bu? Oke. Nggak tidur ya? Enggak dong. Oke. Yang jawab kamu aja, Miko. Yang lain? Ya nggak tahu atau Bu. Oke. Baik. Miko, tapi kamu sehat? Hah? Kamu sehat? Sehat tau Bu. Enggak, aku nggak sehat, positif Kak. Bu. Oh, apa nggak positif? Ya, alhamdulillah. Terus siapa yang bilang positif gitu? Banyak Bu lah, udahlah. Oh ya udah, nggak apa-apa, itu jadi apa, penggugur dosa buat kamu. Kalaupun positif ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh ya, jadi gini, jadi ketika misalnya ada teman, ada keluarga, ada anggota kerabat yang memang sudah Allah takdirkan terkena wabah ini, menjadikannya dia positif, ya bukan sesuatu aib kan, gitu ya, bukan sesuatu aib. Itu musibah yang memang terkena ke orang tersebut, ya kita doakan mudah-mudahan beliau siapapun itu segera dicabut musibahnya, dan kita juga mudah-mudahan tetap sehat dilindungi oleh Allah kan gitu ya. Jadi jangan menjadi sesuatu yang aib sebetulnya gitu. Karena saya sendiri di keluarga punya pengalaman dan ya qadarullah sampai akhirnya meninggal begitu gitu ya. Itu yang wabah yang kedua. Oke, kita lanjutkan kembali ke kembali ke sini. Tadi sampai kerajaan Hindu Buddha diawali dari kerajaan Kutai kemudian berakhir di kerajaan Majapahit. Nah, ketika di kerajaan Majapahit akhirnya Islam masuk ke wilayah Indonesia dan kemudian proses penyebaran Islam pun terjadi. Nah, pertanyaan saya, setelah 500 tahun itu bagaimana runtuhnya kerajaan Hindu Buddha? Runtuhnya bagaimana? Gimana? Di Majapahit kenapa? Oke, pertama ada pemberontakan. Ada apa lagi? Ini saya tampung dulu. Rajanya nikah sama orang Islam. Nikah plus Hindu Islam. Oke, apa lagi? Ditampung dulu. Hah? Oke, tidak ada lagi penerus yang kuat. Seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Oke.
Ini bisa dikatakan pemberontakan kemudian akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal dengan perang Paregreg. Nah, kemudian yang paling utama sebetulnya dari sini dulu. Tidak ada penerus yang kuat seperti Raja Hayam Wuruk dan siapa tadi, Gajah Mada. Hayam Wuruk itu adalah raja yang mampu mempersatukan berbagai wilayah yang di bawah kekuasaan Majapahit, termasuk pemberontakan-pemberontakan. Karena sebelum-sebelumnya itu sudah mulai muncul pemberontakan-pemberontakan, tetapi kemudian berhasil dihalau dan kemudian ditambah lagi kekuatan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada yang mampu menghalau itu. Nah, mulai melemah itu kapan? Sejak Hayam Wuruk jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Dyah Pitaloka. Nah, ini berasal dari mana? Kerajaan Sunda. Nah, peran Gajah Mada ini ada di balik ini semua. Ketika Hayam Wuruk jatuh cinta, benar-benar murni jatuh cinta, Gajah Mada memanfaatkan peristiwa ini sebagai hal intrik politik. Gitu ya, sesuatu yang sesuatu intrik politik lah. Kenapa sesuatu intrik politik? Karena harapannya kerajaan Sunda ini menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Sedangkan kerajaan Sunda sendiri di Sunda sudah kerajaan besar, tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit, gitu ya. Nah, singkat cerita, pernikahan pun akan dilangsungkan. Mereka dalam hal ini adalah orang-orang Sunda, yaitu dipimpin oleh Prabu Siliwangi, rajanya, kemudian Dyah Pitaloka, dan beberapa hanya pengawal kerajaan lah, karena memang mereka niatnya tidak mau berperang. Niatnya hanya untuk mengadakan pernikahan yang menghormati kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar, maka harusnya yang laki-laki datang ke perempuan, ini perempuan yang datang ke laki-laki gitu ya. Nah, untuk menghormati itu mereka datang kemudian di sebuah wilayah di tempat tempat istirahatnya di wilayah Bubat. Sebelum Hayam Wuruk datang atau bertemu, Gajah Mada sudah duluan bertemu dengan Prabu Siliwangi. Intinya memberikan ancaman, gitu ya, memberikan ancaman tunduk patuh ke kerajaan Majapahit atau peperangan. Ya, Prabu Siliwangi tidak mau, akhirnya berperang, dan ketika berperang jumlah pasukan kan tidak seimbang, terbunuh. Dyah Pitaloka merasa sakit hati melihat ayahnya terbunuh, maka dia pun melakukan bunuh diri, gitu kan ya. Ketika bunuh diri, kemudian datanglah Hayam Wuruk menyaksikan keadaan calon istrinya sudah mati, ya sudah gitu ya, sudah menjadi bubur, peristiwa pernikahan tidak terjadi. Nah, ini peristiwa besar pada saat itu, dan kemudian konon katanya Gajah Mada ada yang dikatakan diusir, ada juga yang dikatakan dia sengaja pergi meninggalkan istana, kemudian ya menyepilah ke pegunungan, dan kemudian ya setelah itu tidak tahu keberadaannya bagaimana. Nah, kemudian dari Hayam Wuruk mulai terjadi pergantian pemerintahan, mulai melemah sampai akhirnya tidak mampu lagi menyelesaikan pemberontakan gitu ya, raja-raja berikutnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, betul ada salah satu raja yang menikah dengan orang Islam atau perempuan Muslim, Raja Brawijaya V. Nah, raja tersebut menikah dengan perempuan Muslim, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, dan setelah melahirkan seorang anak laki-laki terjadi perceraian. Perempuan itu menikah lagi dengan seorang raja yang beragama yang sama, pindah ke daerah Sumatera bersama dengan anaknya. Kemudian setelah anaknya besar, anaknya ini berguru Islam secara mendalam kepada pamannya, pas sepupunya saya lupa, yaitu ke Sunan Ampel di Jawa. Pergi lagi ke Jawa, sempat bertemu dengan ayahnya, oleh ayahnya diberikan sebuah tanah, yaitu di wilayah Demak. Gitu ya. Nah, kemudian setelah berguru sampai bisa dikatakan hatam selesai lah ya dengan Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel memberikan istilah masukan secara politik, ya, tanda petik secara politik kepada anak ini, kemudian akhirnya agar bagaimana caranya Islam bisa menyebar di wilayah Jawa, berarti harus kuasai Majapahit. Akan tetapi jangan di masa ayahnya memerintah. Maka harus di masa siapa? Ya di masa setelah ayahnya memerintah. Nah, singkatnya setelah ayahnya turun dari jabatannya digantikan oleh pamannya, barulah anak ini kemudian akhirnya menawarkan tentang Islam, tapi kemudian mungkin tidak mau, akhirnya terjadilah peperangan, dan ketika terjadi peperangan Majapahit pun mengalami
keruntuhan atau kekalahan. Nah, akhirnya dikuasai oleh siapa? Oleh anak ini muncullah kerajaan Islam di wilayah Jawa, yaitu kerajaan Demak dipimpin oleh seorang raja bernama, anak ini itu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang di rumah siapa namanya? Siapa namanya? Halo, tidur? Kalian tidur nggak? Si Miko mau ngejawab lagi, takut dah. Nggak Bu, aku nggak tahu jawabannya. Bukan Miko lagi yang jawab. Oke, siapa? Raden Fatah. Nah, anak ini tuh adalah, jadi Raden Fatah itu adalah hasil pernikahan antara Raja Panjapahit dengan seorang perempuan keturunan Kamboja. Kalau tidak salah, dia beragama Islam, kemudian masuk ke wilayah Indonesia, yang bertemu dengan raja ini, dan kemudian menikah, lahirlah Raden Fatah. Nah, kemudian tidak ada lagi penerus yang kuat, tadi sudah dibahas, pemberontakan Paregreg ya. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan proses penyebaran Islam di Indonesia, dan secara lambat laun akhirnya Islam pun bisa diterima oleh berbagai masyarakat di Indonesia, bahkan akhirnya oleh seluruh wilayah yang ada di masyarakat, tidak hanya di Pulau Jawa, gitu ya. Dengan proses penyebarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah Majapahit runtuh, maka kemudian Islam pun masuk ke wilayah Indonesia, dan untuk di Jawa sendiri khususnya orang-orang yang ketika Islam masuk ke Indonesia dan tidak mau menerima Islam sebagai agamanya, mereka pun akhirnya menyingkir dari wilayah Majapahit ke wilayah Bali. Maka sampai sekarang Bali menjadi basisnya agama Hindu, gitu ya. Nah, itu berasal. Jadi di Bali itu nanti ada dua golongan, ada Hindu Bali, ada Hindu asli, gitu ya. Hindu Bali, Hindu asli. Kalau Hindu Bali itu biasanya tinggalnya ya di kota-kota. Kalau Hindu asli itu tinggalnya adalah di pegunungan. Saya nggak tahu di pegunungannya sebelah mana, saya lupa. Daerah mana gitu. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya sekarang ke Islam, berarti ya. Nah, Islam sendiri lahir di wilayah mana? Islam lahir di wilayah mana? Di wilayah Arab lah. Masa di itu? Oke, Islam sendiri ya betul lahir di wilayah Arab. Sekitar abad keberapa kira-kira? Yakin? Abad ke-6. Oke, lahir kepada seorang laki-laki, seorang yatim piatu bernama Nabi Muhammad SAW. Ketika saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses Nabi Muhammad akhirnya menjadi seorang rasul, tapi yang jelas ketika menjadi seorang rasul, maka untuk menyebarkan agama Islam itu dilakukan dengan dua cara. Caranya bagaimana? Oke, secara sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, dan secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan proses penyebarannya hanya untuk keluarga dekat saja. Dari mulai istrinya, kemudian putra-putranya, kemudian sahabat-sahabatnya, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Setelah keluarganya kurang lebih menerima, kemudian akhirnya mencoba untuk mendakwahkan agama Islam ini ke masyarakat Arab Mekah dulu. Tentu saja pro dan kontra gitu ya, karena mungkin situasi dan kondisi saat itu yang memang belum mampu atau belum bisa menerima keberadaan Islam. Kemudian muncul pro dan kontra sampai akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah ke wilayah Madinah gitu kan ya. Nah, nanti singkatnya dari wilayah Madinah terjadi peperangan-peperangan dari mulai perang Badar gitu ya, perang Uhud, perang Khandaq, pokoknya banyak peperangan sampai nanti terjadi Fatu Mekah gitu ya. Ada perjanjian Hudaibiyah dulu, kemudian nanti ada Fatu Mekah. Fatu Mekah itu apa? Ketika orang-orang Arab Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika di dalam terjadi pelanggaran di dalam perjanjian Hudaibiyah, akhirnya orang-orang Arab yang dipimpin Nabi Muhammad ini bisa kembali lagi ke Mekah. Singkatnya kurang lebih begitu. Dan setelah kembali lagi ke Mekah, proses penyebaran Islam pun terus dilakukan sampai akhirnya seluruh wilayah Arab itu pun masuk ke dalam agama Islam.
Nabi Muhammad itu berarti baru sampai ke seluruh wilayah Arab, sampai ke perbatasan, sampai ke wilayah yang memang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Nah, setelah Nabi Muhammad, siapa yang melanjutkan dakwah ketika Nabi Muhammad sudah wafat? Itu diteruskan oleh siapa? Khalifah siapa dulu? Oke, Abu Bakar. Ini dasarnya dulu ya, biar paham. Kemudian Abu Bakar, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab siapa? Utsman. Oke, setelah Utsman, Ali. Setelah Ali, 2 dinasti. Ada dinasti apa? Oke, Umayyah sama Abbasiyah. Nah, Abu Bakar ini sampai ke wilayah Mesir. Umar sampai ke wilayah Palestina. Palestina saat itu dikuasai oleh Romawi. Kemudian Utsman, Ali melanjutkan. Nah, untuk Umayyah ini sampai ke wilayah Eropa, yaitu wilayah yang terkenal Spanyol, ya, atau yang kita sebut sebagai Andalusia. Ini Spanyol Portugis yang sekarang menjadi wilayah Spanyol. Abbasiyah juga sama wilayah Eropa, nanti melanjutkan gitu ya. Nah, setelah dari Andalusia, setelah Umayyah Abbasiyah, nanti ada yang terakhir adalah Utsmani. Gitu ya. Nanti setelah Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, dari Utsmani berarti perjuangan bukan perjuangan. Islam dipimpin oleh satu wilayah itu akhirnya terberai-berai, jadi terpencar gitu ya. Akhirnya setiap wilayah yang dikuasai berubah menjadi negara-negara, kurang lebih seperti itu. Sebentar. Tacan di serat yang tidak masuk, Pak. Saya belum cek lagi yang di rumah. Ya, nuhun. Enggak. Baik, saya lanjutkan dulu ke yang ini. Yang Andalusia, yang Umayyah. Nah, perlu kalian ketahui ketika dunia timur, disebut saja dunia Islam, ketika dunia timur atau dunia Islam sedang berusaha memperluas wilayahnya, memperluas wilayah sebetulnya bukan untuk menghancurkan suatu bangsa, atau menghancurkan suatu peradaban, tetapi intinya mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Gitulah intinya, singkatnya seperti itu. Nah, banyak negara-negara Barat atau negara Eropa khususnya itu selalu memutarbalikkan sejarah bahwa penyebaran itu dilakukan dengan kekerasan. Padahal sebetulnya tidak, atau misalnya dilakukan, atau umat Islam itu senantiasa dianggap sebagai umat yang sering berperang. Padahal sebetulnya bukan begitu. Mereka dalam arti pendahulu kita itu menawarkan 2 hal kepada suatu wilayah yang memang belum mengenal Islam sama sekali. Mau masuk Islam atau membayar pajak. Bisa dikatakan jizyah istilahnya, membayar pajak. Nah, jika memang mau membayar pajak, ya sudah, nanti hidup berdampingan. Tapi mereka masuk tidak mau, membayar pajak tidak mau, ya akhirnya diperangi pada saat itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di masa ketika Islam sedang jaya-jayanya, bangsa Eropa di sisi lain, bangsa Eropa itu sedang berada di dalam masa kegelapan. Atau yang kita sebut sebagai abad, ini buat pengetahuan saja, abad pertengahan. Karena kalau yang masuk sosum ini biasanya keluar. Kemarin ada siswa yang bertanya ke saya soal-soal sosum yang IPA, ternyata materi-materi sejarah Pinot itu banyak keluar, gitu ya. Nah, oke, abad pertengahan atau abad kegelapan. Kenapa disebut abad pertengahan bangsa Eropa atau kenapa disebut abad kegelapan? Karena di masa ini yang menguasai masyarakat Eropa itu adalah gereja. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk bisa dikatakan apa ya? Untuk mengembangkan potensi dirinya, mereka wajib tunduk patuh terhadap dogmatis gereja saat itu. Tapi sebelum dogmatis gereja, sebelumnya ada bangsa barbar yang menghancurkan wilayah Romawi Barat. Begitu, ya. Nah, singkatnya, mereka orang-orang Eropa masuk ke masa Renaissance atau pencerahan. Itu bagaimana?
khususnya yang orang-orang Andalusia ini. Mereka diperkenalkan bagaimana metode kedokteran. Mereka diperkenalkan bagaimana cara berhitung seperti aljabar diantaranya. Mereka diperkenalkan dalam bidang yang paling sederhana bebersih atau merawat diri. Kenapa? Karena bangsa Eropa tidak pernah mandi. Mandinya setahun sekali. Itu real, bukan karangan. Mereka diperkenalkan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya orang-orang Eropa masuk ke masa pencerahan. Nah, ketika masa pencerahan, mereka akhirnya mulai berpikir untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan cara apa? Dengan cara yang istilahnya? Dengan cara mereka orang-orang yang akhirnya yang tadinya tidak kaya, kemudian melalui perdagangan akhirnya mereka menjadi sukses. Mereka mulai si orang-orang sukses ini mendanai, membiayai. Dalam hal ini mendirikan lembaga-lembaga penelitian atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, akhirnya bangsa-bangsa Eropa ini pun akhirnya mulai mengenal tentang pendidikan, mulai mengenal tentang pengetahuan, dan mulai diadakan penemuan-penemuan atau berbagai macam penelitian-penelitian. Jadilah mereka bisa merangkai bagaimana caranya membuat perahu. Mereka akhirnya bisa merangkai bagaimana caranya membuat peta. Mereka akhirnya bisa merangkai bagaimana caranya membuat kompas. Dan muncullah penemuan-penemuan yang nantinya justru akan melahirkan kolonialisme. Paham? Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, singkatnya sudah menyebar ke berbagai wilayah Eropa sampai nanti akhirnya masuk ke wilayah Nusantara. Nah, ketika masuk ke wilayah Nusantara, muncul berbagai teori lagi. Ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? 3, apa saja? Teori Guzarat, oke. 1, teori apa lagi? Teori Mekah. Ranti hadir, Ranti? Hadir, Bu. Nah, hadir aja. 1, teori apa, Ranti? Madinah. Madinah? Mekah, Bu. Allah. Teori Mekah, oke. Terus teori apa lagi? 1, Mekah. 2 apa? Persia. 3, oke, Guzarat. Teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia abad keberapa? Abad ke-7. Teori Persia, abad ke? 13. Teori Guzarat, abad ke? 13. Dari teori ini mana yang paling tepat? Teori Mekah, kenapa? Teori Mekah yang paling tepat? Ada apa? Makam siapa? Oke, Fatimah binti Maimun, abad keberapa? 1082 berarti ke-11, abad 11. Oke. Terus, apa lagi? Selain Fatimah? Ini kita sampai jam berapa? Oke, selain Fatimah binti Maimun, ditemukan apa? Ditemukan kampung Arab. Di mana? Di kerajaan mana? Di wilayah Sumatera. Kerajaan mana? Kerajaan mana? Sumatera. Oke, Sriwijaya. Nah, jadi kenapa masuk akal abad ke-7? Karena jika abad ke-13, jika seandainya teori yang digunakan Persia dan Guzarat, Islam masuk abad ke-13, lalu ini apa? Gitu kan, nah intinya begitu. Lalu kampung Arab ini juga apa? Berarti Islam sudah masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad ke-7, kemudian tetapi belum bisa dikatakan belum menyebar secara luas, gitu ya. Baru hanya segelintir orang saja. Nah, kemudian mungkin puncaknya itu nanti di abad ke-13. Nah, proses Islam menyebar sampai ke seluruh wilayah Indonesia itu dilakukan melalui saluran-saluran. Di antaranya adalah saluran pendidikan,
saluran pendidikan, saluran pernikahan, saluran budaya, itu adalah proses penyebaran Islam sampai akhirnya Islam bisa menyebar. Pendidikan, pesantren, didirikan oleh siapa pesantren? Didirikan oleh siapa para pesantren? Para wali. Nah, jadi yang memperkenalkan istilah pesantren itu adalah para wali songo gitu ya. Nah, kemudian setelah melalui pendidikan ada juga melalui pernikahan, yaitu tadi pernikahan beda agama itu menyebabkan terjadinya proses penyebaran agama Islam, karena yang menikah dengan orang Islam berarti otomatis harus beragama Islam terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian melalui kesenian ini yaitu melalui dakwah, salah satunya adalah pewayangan. Ini pada kemana? Hei, hanya 4 orang yang hadir. Hanya 4 orang, hanya Giri, Maira. Siapa ini? Sena, sisanya kemana? Aku hadir. Aku hadir. Oke, nah kameranya tolong dibuka. Oke, baik. Oh, Gilar. Oh, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa? Oh, masih ada waktu. Ya, itu teori masuknya Islam ke Indonesia dan salurannya. Nah, selanjutnya kerajaan pun melanjutkan sebetulnya. Istilah kerajaan itu melanjutkan karena di dalam agama Islam sendiri ketika di masa dinasti itu akhirnya muncul kerajaan. Sebelumnya memang Rasulullah, para sahabat tidak mencontohkan kerajaan, tetapi mulai mencontohkan kerajaan itu sejak ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Di Islam sendiri di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu terjadi pergolakan kepemimpinan gitu ya. Saling bunuh ada, terutama saling bunuh ketika kekhalifahan Abbasiyah itu mengejar kekhalifahan Umayyah, jangan sampai kekhalifahan Umayyah keturunannya hidup 1 orang pun. Itu sampai seperti itu. Nah, hanya saja ada 1 orang yang berhasil melarikan diri ke wilayah Eropa, tepatnya ke Andalusia tadi, gitu ya. Akhirnya mendirikan dinasti baru di Andalusia, padahal beliau itu adalah sebagai keturunan Umayyah, gitulah kurang lebih. Nah, ketika masuk ke dalam ke Nusantara, maka wajar jika sistem pemerintahan pun tetap sama, yaitu kerajaan, hanya beda istilah nama saja. Kalau di dalam agama Hindu yaitu kerajaan, kalau di dalam agama Islam adalah kesultanan, dipimpin oleh seorang rajanya adalah sultan. Itu saja yang membedakan. Tetapi secara umum teknis pemilihan pemimpin itu masih kurang lebih sama, turun temurun, kurang lebih seperti itu. Nah, kerajaan pertama Islam itu adalah kerajaan mana? Oke, kerajaan pertama Islam kerajaan Samudra Pasai, kemudian apa lagi? Aceh, terus Demak, terus Pajang, terus Mataram Islam, terus Banten, Gorontalo di Sulawesi, terus terakhir Ternate Tidore. Nah, untuk Ternate Tidore itu akan lebih lanjut dibahas di masa kolonialisme. Masih kuat kolonialisme? Masih kuat tidak? Kalau tidak, ya sudah saya hentikan. Kita akan lanjutkan berarti paling di 2 minggu yang akan datang. Kenapa 2 minggu yang akan datang? Karena kalau tidak salah minggu depan TO dulu. Dari TO semua pelajaran. 1 hari. Saya kurang tahu. Enggak lah, kalau semua pelajaran beda-beda. Mulai hari Jumat sampai ke minggu depannya. Gitu. Tanggal 18 kan Jumat depan ya? Ya, kalau tidak salah Jumat depan, Jumat gitu kalau nggak salah, apa Kamis ya? Begitu. TO-nya TO semua pelajaran, tapi untuk yang sejarah hanya sampai ke kemarin saya bikin soal sampai mana ya? Sampai masa sejarah, tapi Islamnya nggak masuk. Ya, dari praaksara sampai ke
sejarah sampai ke Hindu-Buddha. Nah, ke depan kalau tidak ada TO, paling setelah materi selesai saya akan langsung tes gitu ya. Jadi setelah materi selesai tes. Jadi lebih banyak melatih kalian dengan cara mengingat, dengan cara yang mengisi banyak soal gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Ibu itu dulu. Untuk yang di rumah, saya ulang absen ya. Yang di rumah teh itu teh Radia Sena. Terus siapa ini? Maira. Hari ini kamu yang pakai kacamata saha? Siapa? Oh, Sekar. Siapa? Anindya Sekar. Oke. Kamu baru bangun, Anindya? Oke, ini Irfan. Irfan, kamu baru hadir? Irfan, ini teh si saha sih namanya teh? Saha sih pacarnya Gibran teh itu saha? Kaila. Kemudian hari ini siapa? Raima, oke. Hari ini kamu siapa yang pinggir kiri? Siapa? Oh, Alma, oke. Alma, Giri. Terus siapa lagi nih? Ini siapa? Dea. Dea ya? Hari ini siapa? Gani ya? Ini Gani. Oke, Gani kamu baru hadir? Gilar sakit. Hari ini Ranti. Ini siapa ini? Hah? Bahran? Oke, Bahran. Terus ini siapa? Oh, Aldi. Oke. Hari ini siapa? Oh, Aulia Reta. Hari ini siapa yang nunduk? Hei. Ini pinggir Aulia Reta. Mereka nggak nyadar. Kamu siapa? Ini siapa? Perempuan ini. Enggak, Ranti di belakang. Ini kayaknya pakai kacamata deh. Siapa? Oh, Naya. Hey, Arimiko, kamu mana? Bukan hanya Nidia nggak bisa nyalain kamera. Oh, Nidia nggak bisa nyalain. Oh, biasa. Kevin hadir. Kevin? Kevin atau ada datanya? Oke. Hadir, Bu. Oke, baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya.